Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengenalan Pola Visual Pisang Tanduk menggunakan metode GLCM dan LBP berdasarkan jenis smartphone. Kelompok 9 ini ada Askia Nur Nasution, ada Ardi Rasya Fitri Lubis, ada Ishak Paul Hamonang Marbun, ada Kesya Sifadwitya Tepu, dan ada Rizky Nadira Putri. Itu pisang tanduk merupakan salah satu varietas pisang olahan yang dikenal karena memiliki ukuran yang besar dan panjang serta bentuk yang melengkung yang menyerupai tanduk, sehingga dinamakan dengan demikian. Lalu dalam bidang pengolahan citra digital ini, analisis tekstur menjadi salah satu aspek yang penting untuk mengidentifikasi karakteristik visual dari objek seperti buah. Uh, Adapun GLCM digunakan untuk menggambarkan hubungan antar pixel dalam citra dan menghasilkan vektor secara kuantitatif. Sementara itu untuk local binary pattern atau LBP mampu mengenali pola lokal secara efisien melalui perubahan nilai intensitas. Kombinasi kedua metode ini dapat memberikan representasi tekstur yang kuat dalam proses identifikasi dan klasifikasi objek berbasis citra. Lalu ada tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis perbedaan hasil citra kulit pisang tanduk yang diambil menggunakan 5 jenis smartphone yang berbeda. Lalu yang kedua adalah menerapkan metode GLCM dan LBP untuk mengekstraksi fitur tekstur pada citra kulit pisang tanduk. Lalu yang ketiga adalah membandingkan hasil ekstraksi fitur GLCM dan LBP dalam membedakan kualitas citra dari masing-masing jenis kamera smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Metode GLCM atau Gray Level Coherence Matrix adalah metode yang digunakan untuk menganalisis tekstur atau mengekstrak fitur pada citra. GLCM ini berbentuk matriks yang merepresentasikan seberapa sering pasangan pixel dengan tingkat keabuan tertentu muncul berdampingan pada jarak dan arah tertentu dalam satu gambar. Lanjut. Metode GLCM ini yang pertama ada kontras, di mana kontras ini untuk mengukur perbedaan intensitas antar pixel. Nilai tinggi menunjukkan perbedaan tajam seperti pada gambar berpola mencolok atau garis tegas. Yang kedua ada korelasi, yaitu mengukur hubungan linear antar pixel dan tetangganya. Nilai tinggi berarti pola tekstur saling berkaitan, misalnya garis-garis sejajar. Selanjutnya ada homogenitas, yaitu mengukur keseragaman pixel. Nilai tinggi menunjukkan area dengan tekstur halus dan warna seragam seperti kertas polos. Dataset. Pengumpulan data menggunakan 5 jenis smartphone. Yang pertama itu ada iPhone 13 Pro Max, yang kedua Infinix Hot 50 Pro Plus, yang ketiga ada Oppo Reno 4F, dan yang keempat ada Vivo Y22, dan yang kelima ada Oppo A3s. Semua gambar kami ambil sejumlah 40 gambar. Data diambil mulai pukul 10 sampai 11 dengan menggunakan latar belakang putih. Selanjutnya ini adalah merupakan foto dataset yang kami ambil pada saat pengambilan dataset. Kemudian di sini kita akan masuk dalam masa dan pembahasan dari codingan untuk membuat grafiknya. Jadi di sini pertama ada heatmap rata-rata video per folder atau kelas. Di sini dapat tunjukkan bahwa iPhone 13 Pro Max menghasilkan nilai tertinggi untuk warna merahnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa dengan pada warna merah. Kemudian di sini ada Oppo A3s memiliki dominan ke biru. Kemudian untuk semua smartphone menunjukkan nilai homogenitas dan korelasi yang sama, kecuali Oppo Reno 4F dan Vivo Y22 yang memiliki korelasi satu yang artinya struktur pixel sangat konsisten. Di sini adalah visualisasi skala normalisasi antara satu hingga dari 0 hingga 1 untuk pada setiap gambar. Nah, di sini terdapat variasi signifikan antara gambar dalam hal min R, min G, dan min blue-nya. Kemudian di sini pertunjukan juga fitur GLCM-nya, kontras, homogeneity, dan korelasinya terlihat lebih stabil, namun menunjukkan bahwa setiap variasi kecil antar gambarnya. Ini juga menunjukkan bahwa rata-rata fitur GLCM-nya seragam antar smartphone. Jadi per gambar bisa saja memiliki nilai ekstraksi yang cukup dan beragam tergantung pencahayaannya. Terlihat perbandingan rata-rata RGB-nya per folder atau kelas di Infinix, iPhone, Oppo, dan Vivo. Di sini untuk blue-nya yang paling tinggi itu ada iPhone. Kemudian untuk yang red-nya paling tinggi ada di Infinix. Kemudian untuk green-nya paling tinggi ada di Oppo Reno 4F, dan di sini dapat lihat sendiri perbedaannya. Terus selanjutnya, seperti yang tadi, ini untuk nilai kontras, homogeneity, dan korelasinya dapat dilihat kurang lebih sama. Namun yang paling signifikan di sini terdapat pada iPhone 13 Pro Max dan Infinix Hot 50 Pro Plus, di mana nilai kontrasnya paling tinggi.
Kemudian jadi kesimpulannya ini berdasarkan ekstraksi fitur tekstur menggunakan metode GLCM dan analisis warna RGB terhadap gambar pisang tanduk dan 5 jenis smartphone diperoleh bahwa tekstur objeknya tercenderung homogen dan menunjukkan karakteristik yang relatif sama, namun terdapat perbedaan signifikan pada masing-masing warna RGB-nya maupun fitur GLCM-nya. Selanjutnya ada perbandingan ekstraksi fitur menggunakan GLCM dan LBP. Binar filter atau LBP merupakan metode yang digunakan untuk mengenali tekstur citra dengan cara membandingkan nilai keabuan piksel pusat terhadap piksel-piksel di sekelilingnya. Lalu hasil menjadi pola binar yang mencerminkan karakteristik tekstur tersebut. Metode ini dikenal sederhana, cepat, efektif, dan mengenali pola lokal pada citra. Dataset yang diambil menggunakan satu jenis smartphone yaitu Infinix Hot 50 Pro Plus dengan menggunakan 40 gambar. Selanjutnya, metode ekstraksi ciri tekstur. Langkah-langkah ekstraksi dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, konversi ke grayscale, yaitu citra asli yang berwarna dikonversi terlebih dahulu menjadi citra hitam putih untuk menyederhanakan data visual serta memfokuskan analisis pada informasi tingkat keabuan piksel. Yang kedua, yaitu transformasi format intensitas, di mana citra grayscale diubah menjadi format 8 bit untuk memastikan kesesuaian dengan proses perhitungan nilai-nilai LBP. Yang ketiga, yaitu penerapan local binary pattern, di mana ekstraksi dilakukan dengan radius 3 piksel, 24 titik sampel, atau 8 kali radius, dan pola uniform, maksimal 2 transisi binar. Setiap piksel dibandingkan dengan tetangganya dikodekan binar, lalu dikonversi ke desimal untuk membentuk citra LBP. Selanjutnya, hasil ekstraksi. Hasil dari metode ini berupa nilai entropi yang dihitung dari histogram pola tekstur lokal atau LBP pada citra grayscale. Selain itu, dilakukan juga ekstraksi fitur tekstur tambahan menggunakan matriks coherence tingkat keabuan atau GLCM untuk mendapatkan parameter statistik seperti kontras, dissimilarity, homogenitas, energi, dan korelasi pada setiap citra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya di sini terlihat grafik LBP entropi dan GLCM kontras. Di sini kita lihat LBP entropi ini lebih stabil dan cocok untuk menangkap tekstur halus, sedangkan GLCM kontras lebih variatif dan peka terhadap perbedaan struktur besar. Selanjutnya di sini ada LBP entropi LBP entropi dan GLCM dissimilarity. GLCM dissimilarity di sini lebih rendah dan bervariasi tipis yang menunjukkan perbedaan intensitas antar piksel yang tidak besar. Selanjutnya, di sini ada nilai LBP entropi dan GLCM homogeneity. Di sini kita bisa melihat bahwa GLCM homogeneity ini menandakan sensitivitas tinggi terhadap detail lokal. GLCM homogeneity ini lebih stabil dan mencerminkan kemiripan antar piksel. Selanjutnya, untuk grafik perbandingan fitur LBP entropi dan GLCM energi. Di sini kita bisa melihat LBP entropi energi ini jauh lebih tinggi dari GLCM energi yang menunjukkan LBP lebih efektif menangkap kompleksitas tekstur lokal. Sebaliknya GLCM energi rendah dan stabil menandakan pola piksel tidak terlalu teratur atau berulang. Untuk perbandingan fitur LBP entropi dan GLCM korelasi, di sini kita bisa melihat GLCM korelasi ini hampir selalu mendekati angka 1 dan terlihat stabil. Yang ini menunjukkan bahwa hubungan antar piksel dalam gambar cukup teratur atau berpola meskipun teksturnya rumit. Sementara LBP entropi ini selalu lebih tinggi. Ini berarti gambar-gambar tersebut memiliki tekstur yang cukup rumit atau banyak detail kecil di dalamnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang ditampilkan pada grafik, dapat disimpulkan bahwa LBP entropi ini mampu menangkap kompleksitas atau kerumitan tekstur lokal dengan lebih dominan dibandingkan GLCM lainnya. Sementara itu, fitur-fitur GLCM seperti homogeneity, energi, dan korelasi ini menunjukkan nilai yang lebih stabil dan mencerminkan keteraturan atau keseragaman antar piksel. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi proyek kami kali ini. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.